Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selam Bari TV? Senang sekali saya Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, seperti biasa di program acara Up to Date kita akan sharing dan membagikan informasi yang penting dan juga menarik untuk pemirsa Selam Bari TV di rumah. Dan untuk edisi kali ini di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Emi Susandi. Ibu Emi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat juga? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, untuk edisi kali ini tema yang akan kita bahas adalah guru yang inspiratif, yaitu ada Ibu Emi sendiri. Nah Ibu, sebagai seorang guru, kalau boleh tahu Ibu sekarang ngajarnya di mana ya? Untuk saat sekarang saya mengajar di SMP Negeri Selangit, perbatasan antara kota dan kabupaten Musirawas. Oh Bu ya? Iya. Itu tiap Lumayan, hari? tiap hari. Itu memang sudah kewajiban harus dijalankan. Sudah amanah ke sana ya harus dijalankan kewajiban kita ke SMP Negeri Selangit. Itu sudah berapa tahun Bu mengajar di sana? Kebetulan baru beberapa bulan, belum berapa tahun, baru menginjak 2 bulan lebih, karena selama ini pernah menjadi pimpinan di SMP Negeri Muara Blitu. Jadi kembali ke guru, ditempatkan di SMP Negeri Selangit untuk saat ini. Oh iya, itu guru apa Bu? Sebagai guru apa? Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Padahal tadi Widi mikirnya nih Ibu guru seni ini. Seniman. Iya, ini kalau boleh tahu emang Ibu dari dulu tuh sudah ada keinginan atau cita-cita menjadi seorang guru, atau ternyata memang takdirnya seorang guru, atau bagaimana? Dari dulu, dari kecil memang melihat sosok seorang guru itu menjadi impian saya untuk menjadi guru. Karena cita-cita dari kecil itu memang menjadi guru. Alhamdulillah mungkin karena sudah terniat dari kecil, dijalankan, kemudian diimpikan, dan akhirnya masuklah ke perguruan tinggi bagian keguruan. Dan akhirnya sekarang menjadi guru memang sudah menjadi keinginan dan impian saya sekarang diwujudkan menjadi guru yang mudah-mudahan sampai pensiun nanti ada anak saya yang mudah-mudahan juga mengikuti jejak saya menjadi guru. Nah, itu kalau boleh tahu Ibu ya, ini kan pasti menjadi seorang guru itu kan pasti ada suka dan dukanya. Boleh diceritakan nggak Bu, apa sih suka dukanya menjadi seorang guru? Semua kegiatan terutama guru itu memang ada suka dan dukanya, tapi lebih banyak sukanya. Itu sudah dijalankan sesuai dengan apa yang dikodratkan. Saya ini pernah menjadi seorang honorer tahun 95 itu dengan gaji cuma 15.000 di salah satu sekolah swasta di Lubuk Linggau. Tapi saya menikmati, itu salah satu duka tapi menyenangkan. Kenapa? Karena ketika saya lulus sudah bisa mendedikasikan apa yang pernah saya dapatkan di perguruan tinggi walaupun gajinya kecil. Mungkin ya itu salah satu duka, tapi duka yang paling saya teringat sampai sekarang penempatan saya pertama kali di SMP Negeri Muara Lakitan. Zaman dulu jalannya begitu aduhai untuk kita lewati karena semua badan bergerak, jalan belum aspal dan sebagainya. Saya menikmati, dukanya sangat kasihan kepada anak saya waktu itu masih umur 1 tahun, harus saya bawa bolak-balik, itulah dukanya. Tapi ketika senang, hasil yang melalui proses akan memperoleh hasil. Mungkin guru itu tidak bisa menjadi seorang yang selalu dihormati, tapi selalu diingat dan dihargai. Di mana tempat kita bisa bertemu dengan anak-anak yang pernah kita didik, di mana tempat kita selalu disanjung oleh anak didik kita yang telah berhasil. Mudah-mudahan ya apa yang dihasilkan itu dapat lebih bermanfaat ke depannya, karena itulah yang yang saya alami saat sekarang. Tidak pernah terbayangkan, kadang kita berkendaraan mogok, tiba-tiba ada seorang anak, ini ibu saya. Nah itulah sukanya yang saya temui. Kalau dukanya mungkin tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah semua yang saya berikan mungkin karena keikhlasan, kesabaran membuahkan hasil anak-anak yang sudah mungkin bisa jadi pejabat. Walaupun bagaimana kita tetap jadi guru. Guru kebanggaan, walaupun sebagian orang mungkin guru itu hanya dipandang sebelah mata, tapi saya bangga menjadi seorang guru, bisa mendidik, bisa
membuat anak-anak orang mencapai impian yang diinginkannya. Iya, jadi memang benar apa kata pepatah Bu ya, apa yang kita tanam itu yang Iya, dan, itu. dan itu yang Ibu alami sekarang. Nah, Nah, jadi kalau bisa dibilang bahwa Ibu mulai meniti karir sebagai guru honorer Bu ya, itu tahun 95 sampai sekarang, berarti kurang lebih 25 tahun lebih Bu ya? iya, 26 tahun. Iya, 26 tahun. Sudah sangat lama. Sudah sangat lama ya. Bisa diceritakan nggak Bu, itu perjalanan Ibu dari awal sampai sekarang itu seperti apa? Awal karir saya itu honor tahun 95 itu di salah satu sekolah swasta di Lubuk Linggau. Kemudian tahun 98 saya diangkat jadi pegawai negeri status guru di SMP Negeri Muara Lakitan. Waktu itu antara kota dan kabupaten itu belum terpisah. Kebetulan saya paling ujung ditempatkan. Mungkin ini bukan tantangan, anugerah bagi saya untuk menjalankan tugas. Mungkin bagi orang ini malapetaka, tapi itu anugerah bagi saya. Karena sudah perbatasan antara Lubuk Linggau atau Musirawas waktu itu dengan Musi Banyuasin. Ketika membawa anak kecil, saya ditempatkan di sana. Saya bersyukur karena saya sudah menjalankan tugas saya di sana dengan baik. Kemudian karena mungkin ada mutasi, saya dimutasikan ke SMP Negeri Selangit tahun 2002. SMP Negeri Selangit 2002, kebetulan tahun 2010 saya diangkat jadi kepala sekolah SMP Negeri Selangit di tempat itu. Karena kebetulan ada rolling lagi 2017 saya dimutasikan lagi ke kepala sekolah SMP Muara Bliti sampai dengan 2021 September kemarin, karena mungkin masa jabatan saya sudah 12 tahun sudah habis. Jadi saya menikmati sekarang jadi guru lagi, jadi guru yang selama ini saya impikan. Mungkin selama ini mengajarnya ketika kesempatan jam kosong guru, tapi sekarang ke habitat awal saya bersyukur kembali menyenangi profesi sebagai pendidik yang meneruskan keinginan sejak kecil saya. Luar biasa sekali. Jadi memang awal mula merintis karir itu sambil bawa anak Bu ya? Iya. Pulang pergi ke Lubuk Linggau dan Iya. Ya itulah dukanya zaman dulu. Tapi dinikmati. Kalau tidak dinikmati kita selalu merasa Tuhan tidak adil. Tapi ini anugerah. Setelah saya ditempatkan, anugerah mendidik saya, mendidik anak saya, ditempa menjadi tantangan yang berat. Suatu saat nanti mereka sudah terbiasa dengan tantangan seperti itu. Dan Ibu ini ceritanya luar biasa sekali Bu ya. Ini Widi saja yang mendengar. Insya Allah juga ini Widi sarjana pendidikan. Insya Allah kalau memang nanti nasibnya jadi guru, semoga apa yang sudah disampaikan Ibu ini bisa menjadi bekal juga untuk Widi. Amin. Ibu, kita bisa break sebentar Bu ya. Kita lanjut lagi. Nah pemirsa Selambari TV, jangan beranjak kemana-mana karena Widi dan juga Ibu Emi akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Update Berikan Info kali ini. Nah Ibu Emi, tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan mengenai perjalanan Ibu yang menjadi karir sebagai seorang guru. Mungkin ada cerita dari Ibu yang kesan yang tidak terlupakan selama menjadi guru yang 26 tahun Bu ya? Iya. 26 tahun itu ada cerita yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang, apa itu? Yang sebenarnya cerita yang tidak berkenan, yang selalu teringat itu sebenarnya tidak ada yang negatif, semuanya positif. Karena ketika kita menjadi guru itu berhubungan dengan anak didik. Anak didik itu punya orang tua. Orang tua yang kita hadapi bukan orang tua kalau kita ngajar di kampung atau di dosen, itu orang tuanya yang namanya pendidikannya, latar belakangnya jauh yang kita harapkan. Nah, itu tantangan berat yang harus kita hadapi ketika berhadapan dengan wali murid yang buta hukum, buta pendidikan. Nah, itulah tantangan. Sebenarnya kalau masalah pengalaman yang tidak terlupakan, saya alhamdulillah tidak ada yang selalu teringat dengan kenangan yang buruk. Semuanya kenangannya baik. Ketika kita menghadapi suatu masalah itu berat, ketika dipecahkan akan damai. Nah, itulah yang selalu saya ingat, karena tidak ada yang namanya masalah itu berat ketika kita memecahkannya secara bersama-sama. Seperti berhadapan dengan wali murid, berarti kita ketika berhadapan tidak dipecahkan mungkin akan terjadi jontos-jontosan.
alasan anak mereka tidak terima perlakuan kita terhadap anak, tapi itu sebenarnya tantangan bagi setiap guru. Tidak mungkin saya sendiri, orang tua itu pingin anaknya mungkin diajarkan sesuai keinginannya, tapi kita di dunia pendidikan kan punya aturan juga, kita tidak mungkin bertentangan dengan aturan pendidikan di Indonesia. Kalau zaman sekarang mungkin beda dengan zaman ibu dulu. Itu sebenarnya tidak ada yang negatif, semuanya positif. Kenangan terhadap dunia pendidikan yang pernah ibu 26 tahun jalani. Jadi memang tidak ada yang negatif ya? Tidak ada. Dan kalaupun ada yang negatif, tidak usah diingat-ingat. Iya, mungkin dilupakan saja. Yang positif aja yang diingat-ingat ya. Nah Ibu, ini kan sekarang kita sudah memasuki pembelajaran tatap muka. Itu bagaimana Bu proses pembelajaran di sekolah itu sekarang? Pembelajaran tatap muka itu sebenarnya sekarang PTM terbatas. Oh, iya. PTM terbatas itu ada konsekuensinya yang harus kita laksanakan. Jadi harus menjaga prokes. Prokes itu juga kalau kita namanya bukan di kota ya, yang di kampung, otomatis harus ketat. Anak-anak juga harus selalu diingatkan dari awal masuk, pekarangan sekolah, sampai pembelajaran, sampai kita mengantarkan dia pulang. Itu harus menjaga prokes. Kalau tidak, kan takutnya jadi klaster baru di sekolah. Sebagai seorang pendidik, kalau bagi saya anak-anak yang seperti itu memang kewajiban kita untuk selalu mengingatkan, tidak mesti di sekolah saja, di luar sekolah pun kalau kita ketemu harus jaga prokes. Jadi PTM ini bagi saya sangat luar biasa, bagus daripada daring kemarin. Paling tidak penyampaian materi itu lebih mengenah daripada daring itu. Dan kalau sejauh yang Widi tahu, PTM ini 50% ya, 50% anak masuk, 50%-nya daring kan di rumah ya. Nah ini kalau menurut pengalaman Ibu sendiri, kan ada daring juga Bu ya, Ibu kan mengajar yang offline juga online gitu kan. Iya. Apa Bu tantangan yang pernah Ibu hadapi semasa untuk memberikan pembelajaran secara online untuk anak-anak? Kalau yang daring itu banyak kendalanya, banyak sekali kendala. Satu, masalah perekonomian. Perekonomian anak yang tidak punya HP akhirnya kan tidak bisa daring. Dia luring datang ke sekolah. Kemudian masalah sinyal juga, walaupun orang tuanya banyak uang untuk beli HP, belum tentu bisa memakai HP. Kemudian IT, anak-anak mampu beli HP, kalau tidak punya IT tidak belajar mungkin. Yang keempat, konsekuensi kalau daring itu anak-anak bukannya belajar, akhirnya main game dan sebagainya. Nah, kalau bisa daring ini ya dihentikan saja. Maksud saya bukan menghentikan program pemerintah, bukan. Karena kita memikirkan efek samping daripada daring. Lebih baik kita belajar PTM terbatas, anak-anak tetap belajar sesuai dengan jadwal, kemudian pembagian sesuai jadwal, jadi anak semuanya bisa tatap muka. Ya, jadi memang tinggal diatur waktu-waktunya Bu ya. Iya, kelas A hari ini masuk, besoknya atau dibuatkan jadwal nomor sekian sampai nomor sekian, jam sekian, dan dilanjutkan nanti, karena jam waktu online tatap muka itu terbatas, jadi terbatas, dilanjutkan yang nomor berikutnya seperti itu. Jadi di satu hari itu semuanya tatap muka, tidak ada daring lagi, karena daring itu tidak efektif sama sekali. Yang pinter gurunya nanti, gurunya kan mencari materi. Nah, siswanya ya dianggapnya itu ya sudah, kalau disuruh mengerjakan soal, mereka mengerjakan soal walaupun copy paste mungkin kan. Itulah efek samping dari daring. Daring itu tidak efektif sama sekali. Kebanyakan orang tua mendukung untuk membeli kuota, walaupun sudah ada kuota gratis dari pemerintah. Tapi kuota yang dibelikan oleh orang tua kadang disalahgunakan. Sekarang banyak pelecehan seksual, banyak amoral dan sebagainya karena salah satunya daring. Daring itu tadi, ya memang segala sesuatu ada positif dan negatifnya. Cuma memang kalau dirasa daring ini kurang efisien, ya sudah bisa dihentikan. Insya Allah kalau misalnya Lubuk Linggau levelnya kembali ke, ini kan mau ke level 3 lagi. Iya. Insya Allah kalau corona hilang, amin. Bisa daring dihilangkan. Nah ini kan untuk sekarang anak-anak sedang menjalani ujian ya. Iya. Nah ini menurut surat edaran dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia mengatakan bahwa tidak ada libur untuk Natal dan Tahun Baru.
Lalu apa Bu kegiatan siswa dan juga guru setelah mereka selesai untuk mengikuti ujian? Ujian penilaian akhir semester ganjil ini dimulai hari Senin kemarin tanggal 6. Nanti sampai hari Sabtu pelaksanaan ujian akhir semester ganjil. Jadi memang surat edaran itu baru keluar beberapa hari yang lalu. Sebenarnya ya kita memang mengatasi jangan sampai nanti corona ini semakin berkembang. Sebagai seorang guru, setelah kita mengadakan penilaian akhir semester, banyak sekali kegiatan siswa yang bisa kita laksanakan di sekolah. Contoh kalau seandainya wali kelas kan bisa mengkoordinir anak-anak membuat pojok baca, kemudian berkebun, kemudian memberikan pendidikan sehari-hari tentang bagaimana menjadi siswa yang baik di dalam bentuk kerja. Contoh, setiap hari anak itu dijadwalkan untuk datang dengan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Karena di dalam kelas itu kalau kita tidak menjalankan kewajiban sebagai wali kelas, mungkin kelas selama libur akan terbengkalai. Tapi karena kita tidak libur, ayo kita sama-sama membentuk karakter anak ini berjiwa bertanggung jawab dengan keadaan kelasnya. Maka salah satu mungkin nanti dibuatlah pojok baca dengan kerja sama-sama, kemudian berkebun di belakang halaman sekolah, membuat taman, banyak kegiatan yang bermanfaat sebelum pembagian rapot awal Januari nanti. Ini sebenarnya tugas pokok seorang guru dan wali kelas, bagaimana caranya mengatasi berkembangnya corona setelah habis Natal dan Tahun Baru. Itu PR bagi guru, bukan guru saja sebenarnya. Semua kita masyarakat juga harus bertanggung jawab dengan pengendalian supaya corona ini tidak berkembang. Kalau seorang pendidik itu tidak ada istilah libur. Di rumah pun mereka tetap bekerja. Di sekolah apalagi. Tanggung jawab seorang guru itu sebenarnya besar sekali, karena orang tua itu pingin anaknya berhasil, dititipkan ke sekolah untuk anaknya berhasil. Jadi sebelum pembagian rapot, mereka mungkin bisa menerima karena belum tahu hasilnya. Dengan adanya program pemerintah atau bukan pemerintah mengundurkan jadwal pembagian rapot, kita sebagai guru bisa mengajak anak-anak mencintai lingkungan salah satunya. Iya. Jadi Ibu juga sebagai wali kelas Bu ya, mungkin apa Bu planning yang nantinya Ibu akan lakukan untuk anak-anak nanti? Kalau wali kelas itu kan ruang lingkupnya kecil di dalam kelas. Di antara sekian anak, 30-an anak itu mungkin ada yang pinter, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, mungkin ada yang sedang-sedang saja. Ini akan kita beri aplosan. Sebenarnya anak-anak ini tidak perlu hadiah yang besar. Kalau kita sebagai wali kelas, nanti akan diadakan perlombaan seperti menghias meja kursi mereka sendiri dengan kreativitas mereka selama belum ada pembagian raport. Kemudian di pojok baca pun mereka mungkin akan menghias kelasnya dengan apa yang bisa dibawa dari rumah, misalnya kembang atau apa saja. Kemudian juga misal berkebun pun mungkin mencari tanaman-tanaman yang bermanfaat, baik itu tanaman obat maupun untuk tanaman yang bisa mereka konsumsi di rumah maupun di sekolah. Iya, jadi memang PR sekali Bu ya untuk guru ya. Iya. Sampai rumah pun mikir besok apa nih planning untuk anak-anak. Iya, benar. Ya, jadi ini untuk pembagian rapotnya sendiri berarti bulan Januari. Bulan Januari pembagian rapot. Seharusnya akhir Desember, pertengahan Desember ini sudah bagi rapot, kemudian dimundur sampai Januari untuk mengatasi libur akhir semester. Ya, apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah, semoga ini terbaik ya. Iya, amin. Bu, kita break sebentar Bu ya, nanti kita mencoba. Nah, pemirsa selama TV di rumah, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date edisi kali ini.
Nah, Ibu Emi, ini sebagai seorang guru, ternyata Ibu juga sebagai seorang pengusaha. Ibu mengelola suatu tempat makan bernama The Best Meat Holic. Nah, Ibu itu bagaimana sih Bu cara Ibu mengatur waktu antara keluarga, menjadi guru dan juga tempat usaha? Sebenarnya yang The Best Meat Holic itu sampingan. Sampingan. Tugas kewajiban saya itu sebagai ibu rumah tangga. Kemudian tugas berat ibu rumah tangga itu karena berhubungan dengan anak, suami atau keluarga. Jadi keseimbangan antara dunia kerja, dunia usaha dan di dunia keluarga itu sangat menjadi tanggung jawab saya yang luar biasa. Setiap hari ini saya lakukan kuncinya satu, Kak, yang muda-muda, yang belum berkeluarga terutama. Karena untuk menjadi ibu rumah tangga itu semua orang harus semua wanita itu sudah kodratnya menjadi ibu rumah tangga. Tetapi untuk menjadi wanita pekerja itu tidak semua orang bisa menjalankannya. Kalau di bagian karir mungkin kita punya suami juga kalau tidak menyetujui kita berkarir mungkin akan terhenti atau karir kita juga tidak berjalan dengan mulus. Semua ini harus didukung oleh keluarga, terutama setelah terbentuknya The Best Meat Holic. Kenapa dibuat The Best Meat Holic ini? Saya berpikir kita seorang pegawai negeri nanti ada masa pensiun. Masa pensiun ini karena kita biasa sibuk di dunia kerja, nanti setelah pensiun apa yang akan dikerjakan kalau tidak membuka suatu usaha? Karena ibu mencangkol tidak sanggup, jadi terpaksa ibu buka The Best Meat Holic. Ini pun anak yang membuka, karena tidak terpikir oleh ibu untuk buka usaha seperti ini. Ownernya itu anak ibu. Jadi kebetulan kemarin sharing, anak saya itu sharing bagaimana kalau buka ini. Akhirnya ya disetujui orang tua bapaknya, kakaknya, dan akhirnya itulah ini. Jadi antara keluarga, karir, kemudian usaha itu harus sejalan. Tapi yang utama itu tetap keluarga. Tidak munafik kita kalau kita membutuhkan uang. Tapi jangan karena uang kita mengorbankan keluarga. Keluarga itu nomor satu. Jadi untuk apa kita mencari uang lupa waktu, tapi keluarga kita lupakan. Nah, kalau sudah dapat uang kan akhirnya kembali ke keluarga. Ini merupakan nasihat untuk kita semua yang belum menikah. Yang belum menikah. Termasuk Widi, Ibu. Belum menikah ya, Widi. Nah, Ibu, ini kalau Widi melihat sosok Ibu M ini bisa dikatakan sosok ibu yang sukses. Sukses di keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, Bu ya, sebagai seorang guru dan pembisnis. Bagaimana sih Bu cara untuk mengurus anak ini? Kan terkadang kalau misalnya ada wanita karir itu Bu ya, terkadang mereka tuh kayak ya aku fokus ke karir, terus anak-anak tuh adalah babysitter segala macam. Yeah. Jadi terkadang fokus mereka itu terbagi-bagi, jadi tidak maksimal mengurus anak. Itu kalau untuk ibu sendiri, bagaimana sih tipsnya apa? Kunci sudah Ibu katakan tadi kan, yang nomor satu itu keluarga. Keluarga. Kalau yang namanya kalau anak, suami sudah di nomor satu kan, yang lainnya menyusul. Karena kalau sudah semua terkondisi, mudah-mudahan semuanya bisa menyetujui. Anak ibu ini ada 4, semuanya harus diurus, semuanya harus diperhatikan. Jangan memperhatikan usaha dan karir, kita tidak memperhatikan anak, karena anak ini deposito saya yang paling besar. Investasi yang saya paling besar. Jadi kalau seandainya anak saya tidak berhasil, berarti deposito saya itu 0. Untuk apa saya menjalankan seperti ibu menjalankan usaha, misalnya usaha seperti ini, kemudian karir ibu bagus, tapi anak-anak tidak sekolah atau pendidikannya terbengkalai, itu nonsense bagi ibu. Jadi ibu ingin anak-anak ibu itu yang pastinya pendidikannya terjamin, karena tidak ada yang namanya orang yang berhasil itu tidak melalui pendidikan. Walaupun pendidikannya mungkin taman SMA, tapi bagi saya pendidikan itu nomor satu. Kalau seandainya kerja itu sudah ada kodratnya. Kalau kita sudah menanamkan pendidikan nomor satu, mudah-mudahan dengan ilmunya bisa diterapkan di masyarakat. Luar biasa. Nah, Ibu Emi, ini yang
pertanyaan terakhir, Ibu sebagai seorang wanita karir, apa nih Bu pesan dan juga harapan Ibu kepada wanita di luar sana, khususnya Widi juga di sini ya Bu ya, yang untuk selalu semangat untuk meniti karir? Ini untuk wanita-wanita yang di luar, terutama Widi yang belum berkeluarga juga. Nanti ya Ibu doakan antara keluarga, karir itu sejalan. Untuk wanita itu tidak ada yang namanya wanita itu mendahului laki-laki. Semuanya wanita kalau sudah bersuami berarti dia sudah menjadi tulang rusuk suaminya. Apapun yang dilakukan seorang istri itu atas seizin suami. Tidak mungkin seorang istri berhasil tanpa dukungan suami. Kita mungkin sering melihat seorang wanita berhasil tapi keluarganya berantakan. Kenapa? Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau seandainya suaminya mengizinkan, insya Allah semua sejalan. Jadi pesan saya dengan wanita-wanita yang mungkin sudah menjalankan tugasnya sebagai wanita berkarir, kemudian sudah bersuami, jangan lupakan status kita sebagai wanita. Jangan lupakan status kita sebagai istri. Jangan lupakan status kita sebagai ibu. Semuanya istri, kemudian milik pemerintah, kemudian milik suami itu harus seimbang. Nah, kalau untuk apa berhasil kalau kita tidak dimiliki oleh salah satunya. Jadi harus dimiliki semua. Keseimbangan ini membuat kita menjalankan tugas itu ikhlas, kemudian menjalankan tugas itu tanpa ada beban. Mudah-mudahan semuanya sesuai apa yang dikodratkan wanita yang seutuhnya. Amin. Subhanallah, doa Ibu semoga terjabah ya. Amin. Nah, Ibu Emi terima kasih sudah mau sharing bersama Widi dan juga pemirsa selamat di rumah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Emi tadi ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya wanita Bu ya, untuk tetap semangat meniti karir dan juga tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Iya, terima kasih Bu Emi atas waktunya. Nah pemirsa, setelah tadi update kita kali ini, jangan lupa terus menyaksikan update hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.